Iya, tahun ini udah ada 3 headliners luar negeri ya yang eksklusif semua juga, dia main di Indonesianya cuma di South Project. Bukan cuma nge-create memori lu nonton sama band lu, mungkin bisa nge-create core memory di mana bukan tentang siapa yang di atas panggung tapi siapa yang ada di sekitar lo gitu loh, kayak gitu. Jadi bisa dibeli aja di tiket.thesouthproject.com. Jangan lupa. Sobat Melolam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gue gak kedatangan musisi, tapi dia yang membawa musisi ke festivalnya. Berangkat dari kampus, 3 tahun lalu gue udah ngobrol-ngobrol. Banyak banget hari ini yang pengen gue tanya sama sosok ini. Salah satu pentolan festival musik besar di Indonesia. Langsung aja kita sambut Gana Baju Biru is in the house. Halo Melolam. Kabar? Akhirnya kembali lagi. Akhirnya balik lagi ya. Akhirnya. Kemarin kita udah mungkin 3 tahun lalu kan ya udah lama lah pasti progres festival lu makin ciamik aja. Gua ngeliat dari line up-nya nih. Tahun ini ada Nusantara Beat, ada Jet, ada Neck Deep. Tapi gue pengen berangkat dari ini sih Mas. Maksudnya dari awalnya lu kan berangkat tuh dari kampus kan. Iya benar. Project ini kan. Ada nggak, maksudnya value-value yang masih lo tetap nih harus ada di Sounds Project walaupun sudah scale-nya makin big lah, yang masih lo terapin sampai sekarang? Ya maksudnya terima kasih sebelumnya Melodi Alam udah ngajak gue lagi ngobrol-ngobrol di sini. Tempatnya bagus ya sekarang ya. Nggak di taman lagi ya? Nggak di taman lagi. Outdoor ya. Iya. Udah indoor bagus banget. Seru nih kalau bisa bikin aktivasi event-event di sini, menarik juga. Jadi kalau soal pertanyaan lu, Van, si awal dari acara kampus, value-value apa yang kita terapkan ya? Maksudnya itu penting banget sekarang. Maksudnya secara positioning mungkin South Project bisa dibilang salah satu festival terbesar di Indonesia ya, salah satu ya. Di antara beberapa dan gak banyak gitu festival lain gitu yang konsisten. Jadi kita gimana caranya udah besar tapi ibaratnya pohon itu nggak boleh akarnya tuh berubah gitu. Maksudnya akar kita, maksudnya 11 tahun lalu kita masih acara yang scale-nya kolektif sama komunitas gitu dari kampus gue gitu, yang awalnya South Project itu dari inisiatifnya dari gue sama teman-teman kampus cuma bikin acara di dalam kampus kan, akhirnya bikin acara di luar. Nah sampai sekarang pun program-program yang South Project bikin sebelum festivalnya harus align sama spirit itu gitu, grassroots kita gitu. Jadi sekarang kita udah berkolaborasi sama bahkan seluruh kampus di Indonesia sampai Malaysia sampai Singapura. Terus kita selalu ada program volunteer, ada program internship yang melibatkan spesifik harus anak kuliah gitu. Jadi karena balik lagi ke experience personal gue yang nge-build festival, dan project itu spesifik awalnya dari acara kampus, dan di mana pengalaman gue dulu di mana bikin festival, bikin konser tuh nggak ada yang ngajarin kan gitu. Jadi kita fokus setiap tahunnya dengan program-program gimana regenerasi anak muda supaya mau tertarik untuk terjun ke industri konser ke ekosistem konser. Jadi masuk ke ekosistem musik tuh bukan hanya jadi di depan layar tapi di balik layar juga gitu. Jadi kita edukasi terus, penting loh ada konser itu. Kalau nggak ada konser mungkin musisi nggak bisa connect sama fansnya secara langsung gitu. Dan jadi promotor itu bukan hal yang mudah juga gitu, supaya nggak banyak dalam artian generasi muda ini berpikir bahwa gue kalau bikin konser itu tinggal booking artis mahal, jual tiket, selesai gitu. Akhirnya supaya nggak ada festival-festival yang dalam tanda kutip gagal atau bodong gitu. Jadi kita edukasi bahwa bikin festival itu sulit, bikin konser itu sulit. Jadi better ikutan dulu bagaimana di balik layarnya, baru bikin festival sendiri gitu. Jadi kita pengen ngebuka pikiran anak muda lah bahwa lu nggak boleh jadi penonton aja, tapi gimana cara proses di balik layar ya gitu, pelakunya gitu. That's why lu volunteer tuh banyak dari kampus-kampus Mas ya. Harus roots dari itu kuliah. Yang akhir selalu lu bangun, selalu lu jaga lah ya. Iya. Oke. Di balik
tagline lu adalah Beyond Memories ya, si Sounds Project ini. Pengalamannya apa nih Mas yang berbeda dari tahun ke tahun dan tahun ini nih yang pengen lo bawa ke Sounds Project? Ya pasti kalau setiap tahun kita ada tagline misalnya. Tahun lalu itu tagline kita From Music to Infinity. Maksudnya musik tuh bisa ngebawa ke hal-hal yang bahkan kita nggak duga ya, nggak terbatas gitu ya. Jadi awalnya Source Project acara kampus bisa jadi festival sebesar itu kan lumayan agak impossible sebenarnya ya, lumayan miracle juga. Nah tahun ini kita Beyond Memories. Jadi gimana festival bisa jadi tempat memori-memori kita kayak tumbuh kembangnya audiens gitu. Misalnya di Source Project ada yang datang dari tahun pertama, dari awalnya sendiri terus ketemu pacar sampai punya anak segala macam. Jadi core memories festival tuh bukan sekedar tentang apa yang di atas panggung kan, tapi apa yang terjadi di area festivalnya gitu, banyak banget. Jadi memori-memori itu yang mau kita highlight sih sebenarnya. Jadi bukan melulu penampilnya. Sebenarnya tahun ini jadi kita udah siapin experience buat audiens yang di luar nonton bandnya gitu. Misalnya kayak lebih banyak lah memori-memori yang bisa didapat gitu. Misalnya kita udah siapin area khusus, mungkin foto boothnya lebih banyak, area-area experience dan lain-lain yang kita kolaborasi sama sponsor-sponsor juga. Jadi experience-nya yang mau kita highlight di luar menonton konser gitu. Di Source Project bisa ngapain aja sih gitu. Berarti tahun ini lebih banyak spot-spot fotogeniknya nih Mas ya? Spot-spot fotogenik pastinya, dan lebih banyak aksesibilitas ya, yang maksudnya bisa ke Source Project tuh bisa sekeluarga gitu, bisa bawa anak-anak juga. Jadi memori-memori kayak gitu yang sebenarnya pengen kita highlight, karena gue merhatiin juga selama di Source Project di Ancol ya, semenjak kita pindah ke area yang lebih luas tuh ternyata nggak semuanya nonton konser loh, ada yang duduk-duduk aja sebenarnya, ada yang pengen ketemu temennya doang gitu ya kan. Jadi space community space yang buat komunitas-komunitas pada ngumpul di situ kita tambahin juga. Jadi bukan cuma nge-create memori lu nonton sama band lu, mungkin bisa nge-create core memory di mana bukan tentang siapa yang di atas panggung, tapi siapa yang ada di sekitar lo gitu loh, kayak gitu. Siapa yang ada di samping lo pas nonton itu. Jadi itu yang mau kita highlight. Ya. Bakal banyak experience yang baru. Nggak cuma lo memori ke teman-teman lo, tapi gue ngelihatnya tuh Sounds Project tuh selalu jadi tempat relasi juga nih Mas. Relasi, tempat ngumpul kan. Ketemu misalnya kayak gue media ketemu sama jurnalis yang iya lain, betul gitu-gitu ya. Anak-anak kampus ketemu teman-teman kampus bareng-bareng, komunitas apa segala macam, fanbase dan lain-lain biasanya pada ketemu di situ. Misalnya ada kayak fanbase Hindia, tim Hindia gitu ya, tim Hindia Malaysia tuh selalu agenda tahunannya dia datang ke Source Project bareng-bareng. Jadi kan ya hal-hal kayak gitu menarik ya. Mas, gue penasaran deh. Kita kan biasanya ada kayak interview audiens di festival termasuk Sounds Project. Gue ngelihat market Southeast Asia, terutama Malaysia tuh gede ya secara angka tuh. Gimana Mas? Kenapa lu bisa dapat market Malaysia tuh? Secara angka, secara data ya, secara data top visitor Sounds Project itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, terus Kuala Lumpur justru ke-6. Jadi ada mungkin tiap tahunnya ada hampir 10.000 orang kali ya dari 10.000 orang. Iya, dari Malaysia, Singapura gitu. Abis itu baru kota-kota lain tuh kayak Surabaya, Jogja, bahkan Kalimantan. Second City lah ya. Second City iya, maksudnya pulau-pulau lain lah kayak Makassar, Bali. Jadi ya nggak ngerti juga mungkin tapi mostly mereka datang tuh hampir jadi agenda rutin tiap tahun ya kalau anak-anak Malaysia tuh. Gue juga beberapa kali diundang sama kampus Malaysia buat seminar, tapi belum sempat gitu buat promo Source Project di sana. Jadi ya lumayan punya basis audiens yang besar sih di Malaysia Source Project, dan jadi go to place festivalnya mereka setiap tahun gitu. Teman-teman Malaysia, dan positifnya buat ekosistem kan sebenarnya kita jadi nyumbang devisa ya, karena ada orang luar negeri yang datang ke Jakarta buat nonton Sounds Project gitu. Ada orang luar negeri instead of kita yang nonton konser di luar negeri, itu kan kebalikannya. Jadi ya adalah respon positif juga sih sebenarnya dari apa yang gue create, bisa menyumbang hal-hal yang sebenarnya dampaknya lebih dari ekonomi, even devisa gitu.
Berarti lo ada rencana dengan 10.000 penonton, lo bilang lo ada rencana buat ekspansi tuh Mas, Sounds Project goes to misalnya ke Nah, Singapura, Malaysia, atau apa? ya kalau sebenarnya kalau untuk promo iya, tapi kalau untuk bikin event kayaknya bukan belum, tapi belum ngelihat ada sesuatu yang bisa di-gather gitu dari kita ke Malaysia. Better orang Malaysia aja ke sini gitu. Bawa Kan ekosistem Indonesianya justru lebih ke lebih gede. dampak ya. Ya. Maksudnya kalau misalnya kita bikin di luar negeri malah kita ngegerakin ekonomi negara lain gitu loh sebenarnya. Kalau menurut gua kebalikannya justru. Jadi gimana caranya orang dari luar negeri datang nih ke Indonesia buat Source Project. Let's say Neck Deep tahun ini main. Neck Deep itu di Source Project 2 tahun lalu main. Tahun ini main lagi, tapi jadi show yang sangat eksklusif. Karena selama summer ini, selama musim panas, show dia di luar Inggris tuh, di luar negaranya dia ya, itu cuma di Source Project. Oh iya. Iya, jadi dia nggak main di negara lain. Bukan cuma eksklusif se-Asia ya, bahkan eksklusif sedunia, global. Jadi eksklusif summer show-nya Neck Deep tuh di Source Project. Jadi hal kayak gitu kan gue bisa jadi ada chance buat orang luar negeri itu datang gitu. Sebenarnya itu lumayan kita aim lah, maksudnya dari Singapura, dari Malaysia, at least negara-negara tetangga supaya datang gitu. Ini 100 ya Mas ya, ada line up ya tahun ini? Yang diumumin baru 90, tapi kayaknya akan ngumumin lagi kurang lebih ada 120. 120 artis. Berarti masih 20 lagi, 30 lagi? Ya, belum. Sekitar 30 lagi. Mas boleh gak kasih clue lah, satu clue band yang beyond banget lah. Ini kan beyond memories deh. Siapa nih yang akan datang di Sounds Project? Clue aja gitu. Ya, tahun ini lumayan banyak kejutan ya, bakalan mungkin ada surprise guest juga yang mungkin gak kita umumin tapi akan tampil gitu misalnya. Jadi ya kalau clue-clue sih belum bisa kasih juga sih sebenarnya karena belum deal juga. Oke. udah ngasih clue tapi nggak jadi ya kan. Tapi yang jelas bukan hanya programnya tahun ini yang kita highlight. Kalau program kan kita lihat juga musisi-musisi dari mulai yang rising star sampai yang musisi-musisi formatnya nostalgic era 2000-an sampai yang top of mind sekarang like Fish, India, Bernadia itu kan semua juga ikutan ya. Jadi kita memang dari sisi program selalu gimana caranya program ini penuh dan bisa mengakomodir range market yang seluas mungkin gitu. Terutama ya target market utama kita kan umur 18 sampai 25 tahun gitu. Jadi memang gimana caranya bikin program yang festival yang bisa memuaskan buat penonton gue, tapi di sisi lain juga bisa jadi tempat gathering mereka yang seru gitu tiap tahun gitu. Mas, ini gue ada satu pertanyaan tapi menurut gue teknis tapi awam banget lah gitu. Bedanya riders band lokal sama luar itu secara riders apa perbedaannya Mas? Kalau riders sebenarnya band lokal sama band luar nggak banyak bedanya ya. Tapi mungkin secara payment nih karena dolar naik jadinya 18.000 cuy per hari ini ya. Kursnya tidak masuk logika nih kalau kata Baskara kan. Jadinya emang di situ lumayan challenging banget lah buat kita promotor yang membawa artis luar negeri ya dibanding membawa artis lokal gitu, karena konversi ke rupiahnya tuh jadi lumayan naik berapa puluh persen gitu. Jadinya itu yang membedakan, jadi bayarnya harus pakai dolar ya kalau misalnya artis luar negeri. Kedua ya secara komunikasi mungkin kita lebih lewat email mostly kalau ngobrol sama artis luar negeri lewat agent-agentnya. Nah sebenarnya kalau riders itu lebih ke mereknya sih ya sebenarnya. Kadang ada barang-barang yang dia pengen tapi nggak umum di Indonesia gitu, jadi kita harus sewa atau bahkan pinjam sama musisi karena nggak ada merek gitar yang spesifiknya itu atau amplifier yang spesifik mereknya itu. Jadi kadang-kadang kita harus baca lebih detail lah riders artis luar gitu. Kadang-kadang juga sebenarnya mungkin di luar negeri itu hal yang common ya, misalnya amplinya merek apa, tapi di sini tuh hal yang rare gitu amplinya.
Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa sewa itu ke vendor ya, nggak bisa sewa ke rental, jadi harus sewa ke pribadi, ke musisi yang punya gitu. Beberapa kali bawa artis luar juga kan, bukan hanya di South Project aja ya gue. Jadi suka bikin konser tunggal juga ya. Pasti problemnya di technical riders sih. Technical ya. Nah kalau hospitality riders juga, kalau misalnya ada air mereknya beda ya, itu tinggal kita counter aja kan. Ya. Ini merek lokal aja ya kayak gitu ya. Ya. Sebenarnya secara riders basically nggak ada yang repot lah. Nggak tahu, gue juga sendiri belum pernah ngehandle artis yang skala stadion kan ya. Ya. Itu lebih repot kali ya. Gue kan baru-baru yang skala middle lah. Middle. Jadi semoga bisa jadi pelajaran juga gue nextnya kayak gimana ya. Mostly soal merek misalnya peralatan yang dia request gitu, backline yang dia request. Sama kedua ya paling kalau hospitality kayak refreshment gitu-gitu ya kita akan ganti sama merek lokal sih biasanya kayak gitu, di counter aja. Tapi pengalaman gue ngundang artis luar sih belum ada yang pernah aneh banget gitu ya. Belum ada Mas yang nggak bisa nih, nggak bisa kita provide ini gitu, nggak bisa diganti. Nggak pernah ada gitu. Alhamdulillah masih lancar-lancar aja semuanya. Oke. Tapi yang ada nggak satu riders yang lo sampai susah nih nyarinya di musisi-musisi lokal pun gue udah nyoba kayak nggak dapet nih gitu? Ada nggak? Alat sih, lebih ke alat deh. Kalau riders backstage refreshment sih sebenarnya nggak semua bisa di counter sih ya. Bisa counter gitu. Apalagi kalau di South Project kan festival. Jadi kita biasanya dealnya tuh udah termasuk riders gitu. Jadi kita hampir semuanya sama rata gitu. Treatmentnya ya kita cuma nyediain misalnya di backstage apa itu semua udah termasuk riders, sisanya technical gitu. Jadi masalah riders ini sebenarnya ya harusnya gimana kita dari penyelenggara bisa komunikasi dengan baik lah sama manajemen gitu. Nggak pernah ada yang aneh sih. Ada yang aneh dibaca di riders tapi itu sebenarnya dia biasanya kan ada yang minta apa-apa tapi sebenarnya itu biar dibaca aja, bukan harus disediain ya. Dan musisi Indonesia cukup profesional semua sih. Maksudnya dia hanya meminta yang emang ada kaitannya dengan kebutuhan show-nya dia gitu, bukan minta yang aneh-aneh. Standar lah. Nah, ini tanpa menyebutkan angka ya Mas ya. Siapa band atau musisi yang paling mahal yang pernah lo bawa ke Sounds Project? Paling mahal nih secara riders, secara fee-nya. Iya, semua band sih ada harganya lah ya. Dan ya kalau kita nggak mampu kita pasti nggak bawa juga. Cuma ya biasanya band-band legend tuh ya mahal lah. Pasti ya. Maksudnya karena dari sisi karir mereka juga udah panjang segala macam. Dan kalau memang kita punya kebutuhan di program festivalnya ya kita akan bayar gitu. Semoga worth gitu experience-nya kan buat penonton. Tapi ya semua artis pasti punya positioning dan harganya masing-masing kan. Nah jadi kalau misalnya kita dari penyelenggara tuh dia cari nego aja sesuai kemampuan kan. Misalnya tiap tahun harganya naik kan biasanya ya, sesuai dengan popularitas dan positioning dia saat ini gitu. Tapi ya itu menurut gue masih wajar sih, masih wajar. Kalau mahal atau murah tuh relatif sih menurut gue. Tapi gue penasaran ini sih Mas, secara flow lo gimana misalnya nih lagi band luar nih yang main Neck Deep let's say atau Jet gitu, gimana cara ngejaga si ekosistem audiensnya ini tetap rata nih kebagi stage antar stage ya? Itu trik lo apa biasanya Mas biar nggak jomplang nih, misalnya Neck Deep lagi main tiba-tiba ada band ini. Nah itu lumayan sulit ya, maksudnya dibanding bikin konser tunggal, experience-nya memang bikin festival yang ratusan band itu lebih sulit karena pertama ya lo harus multi stage kan. Multi stage karena kalau misalnya cuma 2 stage nggak kelar tuh 5 hari nanti festivalnya kan. Seminggu bisa festivalnya. Pertama kalau misalnya ada festival yang udah di atas 100 bandnya pasti panggungnya banyak tuh. Bisa 5, 6 gitu. Nah buat dari sisi audiens juga mesti mengerti kan, kadang dia berharap festival itu dia bisa nonton semua kan. Sebenarnya ya nggak mungkin juga itu karena kita multi stage. Jadi audiens harus memilih mau nonton yang mana, harus ada yang dikalahin gitu. Nah buat
di South Project itu kalau mapping rundown itu bahkan sebelum booking artisnya kita udah bikin rundownnya dulu. Kira-kira yang di stage utama siapa namanya, baru kita booking tuh. Jadi sebenarnya dan tergantung kapasitas. Di South Project itu tahun ini ada 7 stage. 7 ya. Ya, ada 7 stage. Tahun lalu ada 6. Tahun ini ada 7 dan ada satu stage utama misalnya yang kapasitasnya 20.000, ada stage indoor yang kapasitasnya 6.000 dan lain-lain. Jadi kita mesti pintar-pintar menyesuaikan itu dengan kapasitas lah supaya nggak membeludak gitu dan harus bisa beririsan bandnya dengan yang lain tuh supaya audiens bisa memilih gitu. Jadi mau nonton si A atau si B. Jadi experience-nya perpindahan stage-nya dan lain-lain supaya flow-nya bisa lebih terkendali lah. Kayak gitu. Dan kalau untuk misalnya spesifik urutan main, gue kalau formula gue sendiri sih biasanya justru band yang besar di awal ya. Supaya audiens datangnya lebih awal juga. Pertama supaya kalau di film kan opening yang paling dilihat ya, opening sama closing gitu. Jadi gimana band besar kayak Malik tuh mainnya justru pertama, kadang-kadang misalnya Juicy Lucy dan lain-lain dari awal. Tahun lalu Fish bahkan mainnya jam 4 sore. Tahun lalu di panggung utama. Jadi gimana audiens tuh bisa experience festival dari awal sampai akhir. Nah justru buat Rising Star gue taruh di prime time sih, biasanya jam 7 jam 8 supaya mereka bisa connect ke audiens yang lebih banyak. Karena kan tujuannya itu mereka main di festival, main di South Project tuh supaya dapat market baru, supaya mereka bisa punya akses buat mempromosikan musiknya lebih lebar lagi. Jadi gue taruh justru cenderung di saat prime time yang orang pada datang gitu supaya mereka ditonton lebih banyak mata lah. Nah terakhir yang closing harus yang oke juga gitu. Karena setelah closing kan itu yang audiens bawa pulang tuh. Itu yang memori yang audiens akhirnya bawa pulang. Jadi kita lumayan hati-hati menentukan band pertama dan band terakhir. Gitu, sebenarnya. Gue tahun lalu tuh nonton Perunggu di Indoor ya. Nah, itu learningnya apa Mas? Itu kan gila banget tuh kan. Iya sebenarnya learning dari tim South Project. Ya sebenarnya kita belajar terus juga ya setiap tahun gitu. Meskipun venue-nya sama, tapi ya namanya event itu problemnya pasti beda-beda tiap tahun gitu ya. Bukan berarti smooth aja gitu. Buat gue yang jalanin event 11 tahun juga selalu ada aja. Misalnya case-nya di Perunggu mungkin ramai banget ya masanya. Nah kita juga harus memperhatikan. Kadang kan band yang tahun lalu mungkin main di stage yang lebih kecil, mungkin tahun ini punya basis audiens yang lebih besar gitu, entah dia habis ngeluarin album dan lain-lain kan, jadi punya pendengar baru. Tapi itu ya menarik juga sih kalau gue ngelihatnya. Dan so far festivalnya masih bisa jalan. Jadi lu nonton ya di dalam ya? Dalam gue nonton kan aman-aman aja sebenarnya. Aman. Tapi kita punya satu stage indoor itu sebenarnya yang kalau udah penuh nggak bisa masuk sebenarnya. Jadi harusnya bisa tonton yang lain sih. Sebenarnya kayak gitu regulasinya, karena tetap buat kita safety first lah. Safety first gitu. Nah mungkin pembelajarannya adalah kita lebih ya hati-hati naruh bandnya, terus lebih memperhatikan lah, maksudnya band ini ternyata mungkin band itu kayak di Adams tahun lalu mainnya di indoor, tapi tahun ini di indoor tapi dengan penonton yang lebih banyak gitu ya kan. Jadi harus pinter-pinter ngaturnya, dan ya itulah salah satu kepusingannya promotor di situ ngatur rundown. Seninya di situ. Seninya justru di situ. Gitu, ya. Ini berarti line up yang udah di-announce ya, line up luar tuh berarti 3 ya Mas ya? Jet, Nusantara Beat, dan Neck Deep. Iya tahun ini udah ada 3 headliners luar negeri ya, yang eksklusif semua juga. Dia main di Indonesianya cuma di South Project. Bahkan main di Asia Tenggara cuma di South Project gitu. Ketiga band itu ada Jet dari Australia, terus Neck Deep dari UK, sama Nusantara Beat. Nusantara Beat itu kan band Belanda yang mungkin punya heritage Indonesia ya. Jadi dia sebenarnya semua warga negara Belanda. Diaspora ya. Diaspora. Dia semua dari kecil dan besar di Belanda personilnya, tapi dia pakai lirik-lirik berbahasa Indonesia dan menurut gue punya unsur psychedelic rock yang maksudnya musiknya lumayan skillful ya. Maksudnya gue lihat juga, maksudnya jadi ternyata lirik-lirik bahasa Indonesia jadi punya warna sendiri. Jadi menarik banget buat kita jadiin sebagai headliners gitu dari Belanda. Jadi ya ketiga itu semoga bisa mengakomodir setiap harinya lah. Dan mungkin
eh semoga kalau ada nanti akan diumumin lagi artis luarnya. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Tapi dari misalnya nih dari yang udah umumin tadi Mas, ketiga ini challenge-nya terberat bawa siapa nih Mas? Nekdip, Nekdip udahlah tahun lalu ya. Jet sama Nusantara Beat ada challenge tersendiri gak? Ya kalau Jet sebenarnya karena audiensnya House Project tuh kan mostly anak muda ya. Festival yang youth banget gitu yang nonton. Tapi Jet band-band era 2000-an, tapi kita sebenarnya bukan akhirnya pengen ada range market yang umur 30-an bisa datang ke House Project, enggak. Tapi gimana caranya nge-represent band-band dulu yang berkualitas ke pendengar baru gitu. Sebenarnya dulu ada band legend nih Australia, Jet. Lu justru mengenalkan. Iya, anak muda biar bisa denger. Kan cuma denger 1-2 lagu lewat TikTok tuh ya. Kadang-kadang. Ya jadi ada aim ke situ juga sih, ada plan-plan ke situ juga sebenarnya. Tapi kalau artis luar sebenarnya ya tergantung jadwal mereka juga sih ya. Kebetulan tahun ini dapat headlinersnya ya 3 itu yang budgetnya cocok, waktunya juga cocok. Ya. Tiket so far gimana Mas? Sold ya? Udah ya? Berapa pace nih? Untuk early bird sama presale kita udah presale 1 ya udah sold out. Sekarang kita presale 2 kalau nggak salah. Itu per harinya harganya 200.000. 200.000 kalau 3 hari itu 500.000 kalau nggak salah. Jadi bisa dibeli aja di tiket.thesouseproject.com, jangan lupa. Dan maksudnya 2 kategori sebelumnya udah sold out. Jadi mungkin tiketnya kurang dari setengahnya lagi ya sekarang sisanya. Setengah lagi nih berarti Mas ya? Untuk festival kurang lebih 2 bulan lagi. Ini Juni ya. Juli, Agustus 2 bulan. Agustus 2 bulan lagi. Dan awal ya Mas ya? Awal Agustus, 7, 8, 9 Agustus. 7 sampai ya. Ntar lagi sih bro. Jumat, Sabtu, Minggu. Yang belum beli tiket, jangan lupa ke tiket.thesouseproject.com. Sobat Menolam yang belum beli setengah lagi soalnya. Kapan lagi kan lu nonton Nusantara Beat? Ini salah satu kalau gue personal wishlist sih. Iya. Aneh banget tuh bule-bule Indonesia gitu bawa lagu yang etnik gitu kan. Iya, dan mungkin Nusantara Beat itu banyak juga promotor yang lain yang pengen bawa mereka ya. Karena tiba-tiba di sosial media exposure-nya jadi naik gitu. Dan alhamdulillah kebetulan House Project yang dapat gitu tahun ini. Jadi tapi bisa show-nya eksklusif. Tapi lo ada reason tersendiri gak Mas membawa Nekdip lagi di tahun ini? Apa itu udah formula amannya The Sounds Project atau memang ya demand-nya memang segila itu Nekdip? Sebenarnya Nekdip itu karena 2 tahun lalu itu show Nekdip di House Project itu mereka bilang ke kita, kata ini kayak show paling gede yang pernah gue mainin deh. Gitu. Jadi mungkin dari sisi mereka juga welcome banget kalau misalnya mau main lagi. Dan dari sisi penggemar ya kita kan selalu mikirin audiens gitu ya. Maksudnya mereka pengennya apa, di mana Nekdip tuh masih ada kalau kita ngelihatnya ya. Jadi yang paling penting adalah gimana cara accessible gitu. Kan kebanyakan konser internasional kadang tiketnya mahal banget gitu ya. Jadi gimana di festival yang mostly sebenarnya base-nya itu lokal gitu kan, di kita line up lokalnya 90% sebenarnya. Tapi bisa experience nonton artis luar juga gitu. Itulah sebenarnya yang pengen kita hadirkan. Kalau Nekdip akan Nekdip terus ya enggak. Tahun lalu gue bawanya Hon gitu. Iya, Hon ya. Band pop gitu, bukan harus popang terus, enggak. Jadi enggak akan menutup kemungkinan besok-besok akses ke artis internasional juga lebih banyak gitu. Karena dulu House Project awal-awal waktu di Kuningan City tuh bawanya kan masih band yang indie banget gitu ya. Kayak Sunset Roller Coaster gue bawa gitu. Sekarang udah mulai bisa band yang exposure-nya lebih besar gitu kayak Nekdip dan lain-lain ya. Kita coba bijak-bijak lah ngambil bandnya siapa yang sesuai, yang bisa jadi headliners gitu. Gue tadi menarik poin si Jet itu ya. Sounds Project ini justru mau mengenalin band yang di era lu mungkin. Yang di era era 30-an. Usianya 30-an yang dengerin gitu. Tapi kan dengan fenomena TikTok sekarang juga anak-anak muda Gen Z ya. Gen Z tuh banyak dengerin musik lama tuh. Karena misalnya ABBA gitu kan naik lagi, itu kan band
tahun 70-an Iya. bahkan. Tiba-tiba Carpenter. Iya, dulu mereka dengerin Backstreet Boys Iya, gitu iya. kan. Sekarang karena TikTok ini, maksudnya jadi menarik dan jadi gue nggak pernah takut bahwa festival gue memang target utamanya anak muda, tapi untuk bawa band-band tuh bisa lebih lebar Iya. jangkauannya gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa ada ibu-ibu, bapak-bapak mau datang juga silakan juga. Kita welcome juga, tapi sebenarnya tujuan utamanya eh supaya legacy musiknya bisa tetap Tetap jalan jalan. sih. Iya, ngasih kesempatan buat band-band buat ngeregenerasi musik ya ke audiens-audiens yang baru gitu, sebenarnya itu yang paling penting. Ya, Mas, kita kan kalau lihat sekarang festival di Indonesia tuh ya udah banyak banget lah ya pilihannya gitu. Bahkan dari segi demografi dan segala macam ya. Lo apa yang lo pengen bawa value utama yang lo nih TSP ini beda nih dari festival-festival lainnya. Ya kalau misalnya ngelihat South Project, ya festival gue nggak bisa ngeklaim juga festival gue sendiri seperti ini nih kan, nggak bisa kan. Audiens bebas lah maksudnya menilai Ya, gitu. Perbedaannya membandingkan dengan festival lain ya. juga itu eh udah haknya audiens lah Ya. gitu. Padahal kita sendiri juga bukan berarti bikin festival tuh pengen lebih dari ini, pengen lebih dari itu, enggak. Balik lagi ke akarnya South Project dari awal acara kampus yang akhirnya bisa jadi festival besar itu, mungkin bisa dibilang kita satu-satunya ya. Hmm. Justru hal-hal seperti itu yang kita fokusin, regenerasi penontonnya gitu, gimana caranya kita punya penonton baru setiap tahun. Terus misalnya approach venue yang berbeda Ya, ya. gitu ya, jadi experience mungkin bandnya sama gitu dibanding festival, tapi experience nontonnya jadi beda gitu karena kita punya venue yang berbeda. Terus eh ya pasti kurasi di South Project nggak cuma artis lokal, ada artis luar juga. Jangkauan harga yang kayak gitu-gitu tuh parameter-parameter yang bisa kita siapin sebenarnya. Tapi setelah itu gimana transformasi eh ke sebuah festival yang akhirnya dinilai sama audiens, sama penontonnya, di experience, dirasain sama penontonnya, ya itu bebas ke penontonnya masing-masing. Karena kita sebagai yang bikin nggak mikir terlalu panjang juga sih. Yang penting gimana caranya tiap tahun bikin festival dan bisa ngehibur orang sebanyak-banyaknya gitu. Gitu aja, sesimpel itu sebenarnya Simpel itu ya. pemikiran kita, biarpun ngewujudinnya tuh susah banget ya sebenarnya. Tapi jadi akhirnya ya audiens bisa menilai dan memilih lah mau ke South Project atau ke konser yang lain atau ke festival yang lain, itu semua bebas sih Ya. sebenarnya. Tadi kan lu bilang dari tahun lalu 6 stage, akhirnya tahun ini jadi 7 stage ya. Tuh. Ada stage yang apa yang berbeda nih Mas di tahun ini yang mungkin bisa lo spill? Yang bisa gue spill itu tahun ini kita ada Campus and Community Stage. Kampus and community. Iya, jadi setiap tahunnya South Project itu kerjasama sama banyak sekali komunitas, banyak sekali kampus di Jakarta bahkan sampai luar pulau. Jadi mereka akan menampilkan bakat-bakatnya di situ tuh. Ada yang ngeband dan lain-lain. Jadi anak-anak kampus, anak-anak komunitas. Jadi ada satu stage baru lah. Jadi bukan artis yang main, tapi gue kasih kesempatan buat misalnya band-band kampus. Oke. Kayak gitu. Terus apa namanya, komunitas-komunitas buat showcase gitu. Saya either itu mereka stand up atau bisa teater dan lain-lain gitu, nggak harus musik. Jadi kita kasih kita tahun lalu ada area komunitasnya, memang area kampusnya ada khusus anak-anak kampus sama komunitas yang kerja sama kita buat ngumpul. Tapi sekarang kita bikin panggungnya gitu. Itu yang kurasi tetap dari Sounds Project Ada atau tim internal South Project Oke. sebenarnya. Yang terlibat siapa aja Mas di stage itu? Kan nih sesuatu yang baru lah ya. Nggak sesuatu yang baru karena kita selalu jalanin campus and community partnership ya. Dengan harapan gitu, maksudnya kita bisa ngasih space buat mereka gitu, komunitas-komunitas kecil yang mungkin pengen punya ruang kumpul yang lebih besar gitu. Mereka bisa kumpul di South Project. Kampus-kampus yang mungkin belum punya opportunity buat ada presence-nya di festival besar bisa tampil di South Project. Dan awalnya cuma bikin pop up stage kecil gitu, DJ-DJan aja sih buat ngumpul. Tapi sekarang udah jadi proper stage baru. Oke. Gitu tahun ini. Jadi nanti ada rundown yang proper dan dari kampus mana aja yang main. Terus pokoknya ya dengan harapan kita bisa
regenerasi dari awal, lebih awal gitu. Nyari band bener-bener dari kampus. Iya. Kan banyak banget band-band kampus ya. Fish dari UI gitu. Iya, Fis. Band besar legend juga banyak yang dari IKJ gitu. Jadi regenerasi itu yang kita harapin, dan akan ada kampus stage lah di Source Project. Dan bakal Tahun ada ini. bibit-bibit baru tuh. Iya, yang akan Iya. segera diumumkan. Iya. Jadi kebanyakan band kampus yang main. Ladang-ladang ENR tuh. Nyari talent-talent baru kan Mas ya. Menarik. Tapi Mas, dari berjalannya Sounds Project, ada nggak satu musisi atau band yang udah kepengen banget nih lo bawa ke Sounds Project yang belum tercapai lah? Oh, ada. Salah satunya? Sheila on Seven lah, nggak salah satu. Oh iya, belum ya. Satu-satu Sheila on Seven aja. Oke. Gue udah kerja di industri musik udah lumayan lama ya, maksudnya jadi Iya. IO, jadi promotor, kerja di festival lain gitu. Beberapa kali ketemu Sheila on Seven, tapi entah kenapa belum pernah berjodoh main di festival gue sendiri sampai sekarang gitu. Jadi ya itu yang sebenarnya paling diharapkan sih. Maksudnya Dewa udah pernah main, Noah udah pernah main, dan lain-lain. Biar lengkap ya. Iya, itu lumayan bisa melengkapi lah kalau Sheila on Seven datang. Tapi belum tentu tahun ini datang ya. Kalaupun belum, tahun depan lah. Ya, Kalaupun belum, tahun depannya lagi ya. Harus Serezekinya aja Mas lah. Adam ya berarti. Iya, ya. iya. Tapi kalau luar siapa Mas? Yang kepengen? Yang udah Yang kepengen banget Wishlist. sebenarnya Simple Plan di Oke. Source Project, tapi sayangnya jadwalnya nggak pas. Akhirnya kita bikin konser tunggalnya tahun ini bulan November di Jakarta sama Surabaya. Jadi sebenarnya kalau jadi promotor itu ya bisa ngewujudin mimpi buat ngundang band-band yang lu suka juga ya akhirnya. Iya. Kepengen banget Simple Plan sebenarnya main di Source Project. Coba karena mereka tanggalnya belum pernah cocok sama Source Project, akhirnya kita bikin konser tunggalnya di Jakarta di Tenis Indoor bulan November tahun ini, dan di Surabaya di Jatim Expo. Dua Jatim Expo. dua kota. Jadi bisa dicek tuh di simpleplanindonesia.com. Oke. Itu promotornya kita juga dari TSP. Oke, dua kota tadi ya. Iya. Oke. Nah Mas, terakhir apa yang lo pengen sampein ke semua penonton di Sounds Project lah, dari awal sampai sekarang yang masih loyal lah sama The Sounds Project? Yang disampaikan ya makasih ya. Makasih ya. Maksudnya dengan kalian membeli tiket konser tuh banyak hal yang akhirnya terimpact gitu ya. Maksudnya bukan hanya musisinya, tapi penyelenggaranya juga, orang-orang di balik layar juga. Belum lagi bisa menopang perputaran ekonomi yang besar juga ya, dari semua, dari sponsor, brand, sampai sponsor sama brand besar, sampai UMKM yang kecil gitu, semuanya kan ada tenan dan lain-lain. Belum hotel-hotel di sekitarnya, sama transportasi umum atau transportasi online kayak Gojek dan lain-lain gitu kan, semua terdampak gitu. Jadi bukan hanya konsernya aja. Jadi festival itu ya bukan cuma panggung sama musik aja, tapi kalau kalian bisa selalu datang sih, itu kan bentuk apresiasi musik yang paling tinggi, lu nonton konser lah. Ya. Gitu. Selain ya banyak hal ya, bisa beli merchandise, bisa beli rilisan fisik dan lain-lain. Jadi ya terima kasih udah jadi bagian Source Project selama ini, dan semoga bisa nonton Source Project terus ya tiap tahun, dan gue juga bisa bikin terus setiap tahun gitu. Amin. Kan jadi festival juga, jadi promotor festival juga nggak gampang ya buat mewujudkannya gitu. Di tengah-tengah tekanan ekonomi Stabilitas yang nggak stabil gitu, Iya. buat mewujudkan festival besar tuh, apalagi tahun ini ya. Itu sebenarnya sangat sulit gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau Source Project itu kan sebenarnya awalnya dari acara kampus kecil, satu panggung kecil yang nonton cuma ratusan orang, sampai bisanya akhirnya sekarang bisa jadi festival dengan puluhan ribu, ratusan ribu penonton. Tuh journey-nya lumayan panjang gitu. Jadi gua harap kerja keras yang kita lakukan selama 11 tahun ini bisa jadi hal-hal yang baik lah buat semua penonton yang datang, karena kita percaya bahwa di Source Project tuh karena kita awalnya lahir dari acara kampus yang kecil ya, maksudnya akhirnya jadi sesuatu yang besar tuh. Gue selalu punya prinsip bahwa festival tuh bukan cuma masalah panggung sama musik, tapi gimana kita bisa nge-create tempat buat banyak orang tuh ngerasa dia tuh lebih besar daripada dirinya sendiri gitu loh. Buat orang di balik layarnya, tim gue masih anak-anak kampus tapi bisa bikin festival besar gitu misalnya. Audiens juga bisa ngerasa
jadi bagian sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, intinya itulah. Ya. Once again, thank you. Mas Sama-sama, Gana, Baju Biru. Van. Terima kasih Thank banyak. you Good luck. Melodi Alam. Good Jangan lupa datang ke Saus Project. Ya, tiket udah bisa dibeli Mas. Tiket di tiket.thesauceproject.com 7-8-9 Agustus masih sama tempatnya di Eco Convention dan Eco Park Ancol. Ada 120 musisi luar dan dalam negeri dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Jangan lupa. Kita ketemu di sana. Thank you so much. Thank you, Van. Ketemu di sana Mas. Siap. Jangan Nanti lupa di datang ya area kita. Oke. Thank you, Sobat Melodi Alam. Malam. Thank you udah nonton episode gua bareng Mas Gana. Nanti kita ketemu di Sounds Project. Bye bye.